Jadi, sebuah ormas di kota Solo, DSKS namanya kalau nggak salah, itu memprotes pemerintah, diminta ganti logo resmi kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 karena menyerupai bentuk salib. Terus orang pada bingung, dari mana bentuk salibnya? Kenapa kepikiran salib? Nah, ini video akan menjelaskan bagaimana kebencian atau ketakutan bisa jadi magnet untuk kita. Sebenarnya kecintaan juga bisa jadi magnet. Gue jelasin. Jadi kan logo HUT RI ke-75 itu kan datang dengan kayak bentuk kotak-kotak tuh yang bisa ada berbagai macam bentuk. Terus dianggap mirip salib. Gue juga nggak ngeliat salib sama sekali. Gue malah ngeliatnya mirip apa ya? Nggak mirip apa-apa, ribet lah gue ngeliatnya. Apaan sih gitu kan. Tapi terus udah gitu orang pada bingung. Kenapa ada yang ngeh itu salib gitu. Dan ini bukan sesuatu yang baru. Dan terjadi berulang-ulang di banyak kali kesempatan dalam banyak sekali situasi dan suasana, bukan cuma masalah agama dan logo salib. Tapi inti gini, di dunia psikologi kalau nggak salah ya, mohon yang anak-anak psikologi bisa jelasin, kalau gua nggak salah tuh ada namanya kalau nggak salah motivational perception, motivated perception. Tapi intinya gini, kita kadang-kadang ngelihat apa yang kita ingin lihat, mungkin tepatnya bukan ingin lihat ya, tapi apa yang mengisi kepala kita sehari-hari itu membantu kita atau membuat kita ngelihat sesuatu jadi terkait dengan apa yang sering kita lihat. Nggak rumit kan? Ngerti kan? Jadi apapun yang mengisi kepala lu akan membuat lu berubah cara pikirnya terhadap sesuatu gitu. Karena ya dia menghuni kepala lu. Kayak yang jadi alasan kenapa gue malas nonton horor adalah karena gara-gara nonton horor itu nempel di kepala gue lama, sehingga ketika gue ngeliat sesuatu, persepsi gue terhadap sesuatu itu berubah gara-gara yang barusan gue lihat. Kayak gue ambil contoh, misalnya gue bisa nonton film horor yang di dalam cerminnya ada hantu keluar gitu. Gara-gara itu, persepsi gue ketika ngeliat cermin jadi berubah. Jadi, apaan tuh barusan ada apa ya? Padahal gak ada apa-apa gitu. Atau misalkan gue nonton film horor yang hantunya ngintip dari jendela gitu. Gara-gara nonton itu, gue tuh setiap kali ngeliat jendela tuh jadi parno. Gara-gara inget itu tadi, walaupun sebenarnya gak ada gitu. Jadi, bukannya gue percaya hantu, cuman gue gak percaya sama kepala gue sendiri. Nah, hal serupa terjadi dalam kasus ini. Bukan berarti yang ngeliat itu takut sama, benci sama salib, tapi mungkin dia takut. Jadi mungkin orangnya akan bilang, enggak, ini karena gue cinta Islam. Tapi kalau memang karena cinta Islam, yang akan dia lihat itu justru lebih banyak. Jadi ketika bahkan ngelihat logo yang sama, yang dia lihat itu, wah kayak ini ya gitu, sesuatu yang Islami, karena saking kepalanya itu dihuni dengan hal-hal yang dia cintai dari Islam gitu. Semuanya tuh isi kepala itu semua tentang Islam gitu, sehingga apapun yang dia lihat tuh sudut pandang Islamnya, atau ada sesuatu yang Islami dari yang dia lihat gitu. Tapi kelihatannya orang yang bilang itu bentuknya kayak salib gitu, itu adalah karena kepalanya tuh banyak mikirin salib. Mungkin bukan karena benci salib, tapi mungkin karena takut. Kok bisa takut? Ya bisa, orang dari zaman gue SD udah lama loh, 80-an sampai sekarang kan suka ada tuh di benak masyarakat bahwa akan ada usaha untuk kristenisasi. Orang Islam akan dikalahkan jumlahnya sama orang Kristen. Orang Kristen berusaha untuk menambahkan jumlah mereka dan membuat orang Islam berkurang jumlahnya. Walaupun ini, kalaupun itu terjadi ya, dari jumlah umat Muslim di Indonesia dan jumlah umat Kristen di Indonesia, kayaknya kalaupun itu terjadi, yang khawatir itu udah keburu meninggal sebelum itu terjadi. Karena masih lama banget, karena panjang banget usahanya, tapi gue pun nggak yakin itu terjadi, tapi ada orang yang takut itu. Jadi yang ada di kepala mereka itu ketakutan, lebih besar ketakutan terhadap usaha untuk kristenisasi ketimbang kecintaannya terhadap Islam. Karena kecintaan terhadap Islam harusnya membuat dia ngeliat apa juga jadi Islam gitu. Kayak kalau misalnya gue ngeliat Islam nih, terus gue ngeliat nih ring light di kepala gue nih,
nih ya, di kepala gue nih ketika gue bilang Islam ring light, yang di kepala gue tuh adalah kalau gue baca buku tentang Rasulullah selalu digambarkan lingkaran terus ada tulisannya Muhammad gitu. Nah itu kalau misalnya kepala gue isinya Islam mulu gitu. Kalau kepala gue adalah kecintaan sama Islam ya. Kalau kepala gue isinya ketakutan sama simbol-simbol Kristiani atau Katolik dan yang lainnya, ketika gue ngeliat ring light di benak gue, ring light nih gue pikir-pikir kristenisasi juga. Ini kan kayak halo yang ada di kepala para santo-santo tuh di agama Katolik gitu. Ya kan? Bisa juga kan kayak gitu. Maksud gue bisa banyak sekali cara pikir orang terhadap sesuatu gitu. Itulah kenapa si Awe itu punya beat. Kalau nggak salah di spesialnya dia yang pidato presiden deh. Lo bisa download di comikaro.id. Si Awe itu ada beat soal ada orang ngeliat kos kaki apa, terus dibilang nih kos kaki ini bentuknya salib gitu. Terus Awe jadi bingung, Awe bilang dari atas motor juga bentuknya kayak salib gitu. Lu nonton debitnya sendiri di pidato presiden, lu download di Comikado tadi. Tapi itulah kenapa ketakutan kita, kebencian kita, termasuk kecintaan kita juga, itu jadi magnet untuk kita. Kalau kita begitu benci sama sesuatu, itu akan mengkonsumsi kepala kita, sehingga kita akan tanpa kita sadar jadi daya tarik untuk hal-hal yang kita benci gitu. Sebaliknya kalau kita investasikan isi kepala kita terhadap hal-hal yang kita cintai, yang akan datang ke kita adalah hal yang kita cintai gitu. Kecintaan, kebencian, ketakutan yang ada dalam diri kita akan jadi magnet untuk benda-benda tadi gitu. Makanya kan di bukunya Paulo Coelho ya, kalau gua nggak salah ya, The Alchemist, ada yang bilang kalau lu begitu menginginkan sesuatu, dunia akan berkonspirasi untuk membantu lu membentuk sesuatu tersebut atau mencapai sesuatu tersebut. Itu juga ada di buku The Secret kalau gue nggak salah. Itu kan sebenarnya kan apa sugesti yang lu tanam sendiri di kepala lu. Kalau lu pengen bisa keluar negeri, lu isi kepala lu dengan itu, sehingga apapun yang lu lakukan tuh sadar ataupun nggak sadar akan membantu lu membentuk ke sana. Dan ketika dibilang dunia akan berkonspirasi untuk membantu lu, itu lebih karena selama ini hal-hal ini ada, tapi karena lu spesifik banget pengen keluar negeri, tiba-tiba lu melihat peluang sesuatu yang selama ini nggak ada gitu, karena nggak pernah lu seriusin gitu. Itulah kenapa di basket juga, kalau lu lihat, bukan cuma basket sih, atlet profesional, atlet olahraga kompetitif, hampir selalu mereka tuh bilang gitu secara nonton bahwa mereka adalah yang terbaik, gue yang terbaik, I'm the greatest, I'm the fastest, I'm the best shooter, semuanya kayak gitu dari zaman dulu sampai sekarang. Antara mereka terbuka ngomong kayak gitu atau nggak ngaku ngomong kayak gitu, tapi itu ada di kepala mereka. Tahu nggak kenapa? Karena itu membantu mentalitas mereka. Kalau lu ngelihat semua atlet NBA lagi latihan, kalau lagi latihan nih, 3 point masuk semua 7, 8, 9 kali berturut-turut. Tapi ketika lagi di lapangan bertanding, tiba-tiba persentase tembakannya nggak sebaik itu. Apa yang berubah? Isi kepala mereka. Nanti di lapangan yang akan menentukan adalah ketenangan mereka, mentalitas mereka. Ketika mereka ngelempar di kepala mereka, aduh nggak masuk lagi nih. Atau di kepala mereka, ini pasti masuk. Beda itu. Itu akan menentukan. Gue jadi inget siapa tuh? Atlet renang, Michael Phelps kalau nggak salah, yang sebelum dia ikutan Olimpiade, dia kelihatan kamera lagi dengerin musik terus makanya gini. Ditutup pakai anduk kalau gue nggak salah. Lagi ngasih sugesti gitu. Karena apapun yang kita investasikan dalam kepala kita akan jadi sesuatu yang mengkonsumsi kita, dan mata kita akan kebentuk sama apa yang ada di kepala kita. Jangankan soal apa yang kita lihat pakai mata, sosmed pun yang akan jadi magnet kepada kita adalah hal yang kita suka dan hal yang kita nggak suka gitu. Kenapa? Karena Twitter itu punya algoritma yang didesain untuk membuat lu aktif terus main Twitter. Gue jelasin dulu ya, intinya yang paling ditakutin startup itu adalah ketika orang mulai nggak aktif mainin produk mereka. Jadi Twitter rame, tapi mereka takutnya itu adalah ketika orang mulai pelan-pelan mengurangi jam yang mereka butuhkan untuk main Twitter dalam per hari. Misalnya mereka menghabiskan 5 jam per hari main Twitter, mereka takut tuh kalau satu orang tuh berkurang jadi 4 jam, jadi 3 jam. Kalau bisa nambah dari 5 jam jadi 7 jam sehari. Nah, kenapa mereka takut itu? Karena mereka takut kalau satu persatu mereka makin berkurang, tiba-tiba pindah ke yang lain, pindah ke Instagram mungkin misalnya. Sebagaimana orang pindah dari Friendster terus ke Facebook, dari Facebook pindah ke Twitter mungkin pindah ke Instagram mungkin pindah ke TikTok. Startup tuh paling takut. Makanya yang startup lakukan adalah seperti Twitter, dia bikin algoritma yang memastikan lu selalu ngeliat konten-konten yang
selalu lu kasih reaksi. Gue nggak mau ngomong yang lu suka, karena kadang yang lu nggak suka dioper juga sama Twitter. Twitter ngebaca apa aja sih nih konten-konten yang membuat lu triggered gitu, yang membuat lu retweet, yang membuat lu reply, yang membuat lu like, tuh apa aja. Dan biasanya kita selalu ngasih reaksi terhadap hal-hal yang kita suka banget atau kita nggak suka banget. Politisi yang kita suka banget, apapun berita tentang dia kita dorong. Politisi yang kita nggak suka banget, apapun tentang dia kita bahas, terutama yang jelek-jeleknya gitu. Akhirnya karena itu terjadi, algoritma Twitter ngebaca, Twitter akhirnya ngedorong lagi konten-konten terkait orang yang kita suka dan konten-konten salah terkait orang yang kita nggak suka. Itu mulu yang didorong kepada kita. Akhirnya kecintaan dan kebencian kita jadi magnet terhadap itu dua. Ya udah, itu lagi yang muncul, itu lagi yang kita reaksin. Akhirnya jadi bias gitu kan. Dan ini bukan cuma itu, ini bisa berlaku ke banyak hal gitu. Kayak waktu itu ada bapak-bapak yang protes tentang TikTok karena menurut dia TikTok isinya cewek joget-joget mulu. Nah, gua kan bingung ya. TikTok itu selalu mengaku dirinya tuh bukan sosial media. TikTok klaim dirinya adalah konten distributor. Kerjanya mendistribusi konten yang lu suka. Jadi lu nggak butuh punya followers banyak. Kalau followers lu terkait dengan kesukaan orang, dia akan nyampe juga ke orang tersebut. Jadi agak menarik ya, agak lebih adil gitu. Konten lu nggak butuh followers banyak untuk bisa nyebar, karena TikTok akan distribusiin. Nah, distribusinya TikTok tuh berdasarkan apa? Berdasarkan yang lu suka. Kalau lu ngeliat TikTok ya, kan ada for you tuh. For you-nya lu itu adalah semua hasil dari reaksi lu. Yang lu like, yang lu komen, dan segala macemnya. For you-nya gua, kalau lu lihat, isinya itu adalah bisnis atau ini nih, iPhone hacks, tau nggak? Bikin video-video yang gitu, yang pas lihat wow jadinya keren gitu, sinematik. Sini ada TikTok nggak sih? Nah, ini ada TikTok nih ya. Log out, update last update a month ago. Update ya, gue mesti ngupdate dulu ya. Gimana dong, emang nggak bisa? Nih ya. Nih, lihat gak? Ini adalah hack buka iPhone tanpa password. Terus apa nih? For easy pose for better photo. Seumur hidup baru kali ini bener-bener excited banget nungguin paketan. Ini nunggunya 2 bulan sendiri bro. Itu karena bikin excited terus proses setup juga, tapi akhirnya jadi Apa sih unboxing ya? sesuai ekspektasi bos. Jadi ini tuh kertas roti yang biasanya dipakai Osho Kertas roti. jualan baju mereka. Tapi aku custom jadi ada nama bisnis aku. Ya intinya gitulah. Nih, iPhone hack gitu, kelihatan nggak sih? Tuh, TikTok gue tuh isinya beginian semua. Kenapa? Karena gue sering nge-like konten-konten yang kayak beginian, kayak hacks gitu, terutama iPhone hacks. Nah, balik lagi ke bapak-bapak tadi. Bapak-bapak tadi bilang TikTok itu kita larang aja karena isinya astagfirullahaladzim, isinya perempuan-perempuan joget gitu. Nah, kan menarik ya. Terus digali lebih dalam, ternyata bapak-bapak itu bilang anaknya yang cowok main TikTok dan dia ngeliatin TikTok anaknya yang cowok itu ketika di scroll tuh isinya perempuan-perempuan joget dan dia ngerasa apaan sih lu buka-buka kayak begituan, tuh isinya cuma joget-joget doang gitu. Nah, kalau dari penjelasan gue tadi berarti kan bukan salah TikTok, salah anaknya yang nge-like cewek-cewek joget. Jadi bapak itu sebaiknya tidak melarang TikTok. Kalau emang argumennya adalah TikTok isinya perempuan-perempuan joget, jangan dilarang TikToknya, dikeplak anaknya. Kenapa lu nge-like isinya perempuan-perempuan joget doang? Lu cari, habis itu lu nge-like konten-konten dakwah di TikTok. Karena di TikTok ada berbagi ilmu juga kan. Kayak gue berbagi ilmu stand up di TikTok, terus kayak Indra Aziz berbagi olah vokal di TikTok. Jadi kan ada yang lain kan. Nah, tapi kan itu juga mendeskripsikan atau menggambarkan bahwa yang lu suka yang akan datang ke lu. Mungkin yang lu nggak suka, kalau lu kasih reaksi akan datang ke lu. Dan ini membuat kita sekarang mesti berhati-hati apa yang kita
tanam di kepala kita. Kalau yang lu tanam adalah ketakutan, yang lu tanam adalah kebencian, itu yang akan datang ke depan mata lu. Kalau lu isi dengan cita-cita, lu isi dengan kecintaan, lu isi dengan harapan, itu yang akan datang di depan mata lu. Itu juga psikologi dibalik orang optimis kan, dan orang pesimis. Orang pesimis tuh nggak bisa ngelihat peluang walaupun ada di depan dia. Karena udah keburu pesimis. Orang optimis bisa ngelihat peluang di saat sebenarnya nggak ada gitu. Jadi hati-hati mengisi kepala kita. Jangan isi dengan ketakutan, jangan isi dengan kebencian. Isilah dengan keinginan. Isi dengan mimpi, dengan harapan. Dengan kecintaan kita terhadap sesuatu, karena kelak itu akan jadi magnet untuk diri kita. Kalau kita pengen sering-sering ketemu dengan sesuatu yang kita suka, isi kepala kita dengan itu. Dan kalau kita nggak suka dengan sesuatu dan nggak pengen didatengin dengan sesuatu itu, berhenti untuk tidak suka, berhenti untuk membenci, berhenti untuk takut terhadap sesuatu, karena itu hanya akan mengganggu. Sekian dari gue. Makasih banyak. Goks. Hey, what's up guys? Today I'm gonna be making a video, an announcement for my merchandise, and I'm trying to design my new model, and I'm working on my Technobots, which are robots I'm creating, and you can buy my merchandise from my dad's store. It has cool kids on the sleeve, only one of them, only on this sleeve, and it says my name on the back, so you better go get it. There's a lot of colors. They're like blue, and there are purple, red, and this one that I'm wearing, and I'm going to be making a white and golden one. And Daddy, where do you buy it? Tokopedia.com/karyapanji. And yeah, don't forget to like and subscribe, turn on post notifications, so whenever I post a new video, you know when it's out. Bye!